kapan itu saya lihat di mall, cakep banget tanaman. Di dekat tempat nganter anak saya juga ada, bagus sekali tanamannya. Tapi ternyata dia adalah plastik, sayang banget. Padahal saya sempat terkejut, bagus sekali ya, tapi plastik. Ini nih ficus, yang kebetulan kita lihat waktu itu adalah ficus. Hari ini adalah Tuesday, Selasa, Ficus Tuesday. Kita biasa punya sebutan gitu. Ficus elastica atau karet kebo ini bagus untuk interior teras ataupun indoor kita. Dia juga sangat mudah untuk dirawat dan diperbanyak. Di Nursery Seruni kami sangat suka tanaman ficus atau karet. Selain cukup bandel, perawatannya mudah, bentuknya itu kokoh gitu. Apalagi saya suka mix and match pot, apa yang cocok dengan karakter ficus ini gitu. Jadi misalnya pot palm yang diameter 30 ada yang bentuknya tirus panjang, itu cocok banget sama dia. Atau palem tawon tapi yang tirus, itu juga cocok. Warnanya sih saya nggak suka yang putih karena aneh aja sih, dia tidak terlalu menyatu dengan batang atau daun. Yang kebanyakan dia lebih merah gitu, marun. Kebetulan ficus ini kan di keluarga ficus ada ficus elastica, ficus lirata kalau nggak salah, sama benyamin. Nah, yang ketiganya kita punya sih. Yang elastica nih, yang kebo, karet kebo, kita punya 3. Yang biasa, yang red rabi ini, itu sama yang variegata ada, rabi variegata, tapi belum kita propagasi. Yang red rabi ini yang banyak, dan ini sangat bagus untuk seperti kita nih, posisinya di teras, bandel banget. Apalagi misalnya yang desain desain untuk bernuansa rustic, industrial, yang lantainya tuh pakai floor hardener aja, yang model kayak itu apa namanya, semenan tapi yang mengkilat. Nah, terakhir ini saya juga banyak sih, apalagi musim hujan, 2 minggu dari saat kita awal mencangkok, kita punya indukan nih, yang di luar, yang di pot besar atau bahkan di tanah. Ketika 2 minggu dari mencangkok, sudah banyak akar dan sudah kita bisa pindahkan ke pot baru, dia jadi tanaman baru, jadi kehidupan baru lagi. Gitu aja sih. Terus bentuknya pun kalau yang memanjang itu sangat cocok untuk sudut-sudut ruangan, yang di dekatnya tangga. Tapi kalau yang mungkin sudah dia bercabang, mungkin bekas ada yang kecangkok atau apa, memang dia bagus, sebaiknya sih tidak lebih dari 90 cm ya, setinggi kakaknya meja lah. Meja itu kan rata-rata 80, 70, 80. Nah, dia di atas itu antara daunnya itu antara 70 cm sampai 120 itu akan bagus sih di ruangan-ruangan, apalagi di bawahnya dikasih vas ya. Itu ficus elastica. Ficus lirata itu kita juga punya, atau di luar di Pinterest atau di pasar marketplace yang ada di kita, orang nyebutnya fiddle leaf fig.
atau ketapang biola cantik katanya. Bentuknya memang daunnya ketika membesar sih mirip banget sama biola. Itu juga kapan saya coba propagasi dengan mencangkok, dan syukurlah akarnya keluar banyak. 2 minggu 3 minggu sudah bisa kita panen. Itu juga bagus untuk teras. Terus keluar lagi, kalau di luar pun tidak ke matahari langsung, tapi mungkin kalau nggak punya pohon yang rindang ya di dalam garasi yang atasnya dari polikarbonat bening, atau mungkin di paranet, itu bagus, mudah. Yang ketiga tadi satu Ficus elastica, Ficus lirata, sama Ficus benyamin. Ficus benyamin itu rata-rata yang model-model seperti beringin. Kami punya beringin Korea kecil-kecil, ada orang nyebutnya beringin dolar, macam-macam lah, kadang-kadang beda nama. Saya nggak mau terjebak di situ, tapi dia di atas meja, di dekat tempat pensil, di kamar mandi, itu cakep banget. Kami sering meletakkannya di area kerja kita. Ya seminggu 2 minggu sih kita ganti dengan yang lain, kita keluar, kita rotasi. Itu seputar Ficus menurut saya yang layak untuk kita rawat. Ada keunikan sendirilah dari daunnya, itu kelihatan kokoh, dan apalagi ada yang suka memberikan apa tuh namanya, yang seperti disemprot pengkilat daun. Iya, kami sih jarang pakai pengkilat daun ya, paling sempet tampak mengkilat ketika kita semprot dengan, waktu itu bikin cuka apel dari kulit apel anak-anak itu, kita coba bikin enzim. Setelah 3 bulan kan jadi cuka apel. Nah itu ketika kita campur air, dia juga cakep dan harumnya mantap sih. Itu juga membuat mengkilat, tapi ya sebentar. Kalau yang obat itu kelihatannya bisa mungkin 2 hari bisa kali, karena kalau entah cahaya lampu atau cahaya matahari, itu pasti ketika kita ambil gambar keren banget. Ficus elastica. Kalau Ficus lirata tidak terlalu mengkilat sih, tapi dia karena bentuknya indah dan besar tadi itu yang membuat interior itu jadi semakin hidup aja, daripada ya lagi-lagi kita melihat kemajuan teknologi sudah bisa membuat artificial plant atau fake plastic trees yang begitu bagus. Tapi kadang bercandaan sama anak saya, Seruni juga, itu palsu atau asli. Kita udah mulai saling cengar-cengir aja sih kalau oh itu palsu gitu. Di rumah sakit kita nemu ada tanaman fake or real, fake. Ya seperti itu sih, miris kadang-kadang. Padahal tanaman yang nyata di interior kita itu selain memperbagus, dia mengeluarkan mengeluarkan O2 yang bisa menyegarkan ruangan. Terus sekali lagi menghidupkan suasana rumah sih. Yang lain ada rak buku, ada perabot-perabot, tapi kalau ada hijau-hijauan itu rasanya lebih hidup aja sih menurut kami. Itu Ficus Tuesday, semoga bermanfaat dan terima kasih.